Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul ujian kesungguhan hati. Dari awal saya ingin kasih bocoran dari depan sama saudara bahwa setiap orang percaya, apalagi orang yang rindu sekali yang namanya mengalami kuasa Tuhan, mengalami pribadi Tuhan menjadi sebuah realita dalam hidupnya. Orang-orang yang rindu mengalami mujizat, rindu mengalami namanya jawaban doa, mengalami kuasa Tuhan terjadi secara pribadi dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini termasuk kita akan mengalami namanya ujian kesungguhan. Ujian kesungguhan hati atau ujian kesungguhan iman. Sebab ujian kesungguhan ini kayak menjadi pembatas, menjadi batasan gitu. Orang menjadi batasan gini. Orang yang sekedar rindu ngalami kuasa dengan orang yang sungguh-sungguh sudah ngalami kuasa. Jadi realita. Itu di tengah-tengahnya ada yang namanya pembatas-batasan. Nah, batasan di tengah-tengah inilah saya sebut, saya beri nama ujian kesungguhan. Jadi di semua kehidupan kita, orang yang rindu mengalami kuasa Tuhan secara pribadi, mengalami pribadinya Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Setiap kita menghadapi namanya ujian kesungguhan. Orang yang cuma sebatas, oh saya rindu mengalami. Dengan orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami. Ada batasannya yang namanya ujian kesungguhan hati atau ujian kesungguhan iman. Ada ujian kesungguhan yang harus kita lewati. Nah, kita baca ayatnya ya. Sebuah kisah yang dialami seorang tokoh Alkitab. Seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan. Namanya adalah Bartimius. Mari kita lihat ayatnya, baca ayatnya Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini berganti-gantian. Ya, keluarkan suaramu, baca firman Allah bagian saudara sampai terdengar di telinga saudara semua. Ayat 35 saya baca, 36 saudara baca, 43-nya sama-sama. 35 begini kata firman Allah. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Teruskan 36 saudara. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? 37 ya. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. 41 ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik, 43 bersama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi sekali lagi tema firman Allah yang sedang kita pelajari pagi ini, sedang kita renungkan pagi ini, kita bicara belajar tentang yang namanya ujian kesungguhan hati. Atau boleh juga kita sebut dengan istilah ujian kesungguhan iman. Anda lihat PowerPoint gambar yang pertama yang saya coba sodorkan kepada Anda. Lihat gambar ini dan perhatikan baik-baik kalimat statement yang saya berikan kepada Anda. Bahwa ternyata yang namanya ujian kesungguhan hati, ujian kesungguhan ini, itu suka tidak suka, itu harus dilewati oleh setiap orang percaya. Terutama saya katakan di awal
bocoran di depan, terutama orang-orang yang sungguh-sungguh rindu. Aku rindu gitu loh, untuk mengalami pribadi Tuhan. Saya rindu untuk mengalami kuasanya menjadi sebuah realita kenyataan dalam hidup saya. Ngalami jawaban doa, ngalami kuasa Tuhan, ngalami keajaiban Tuhan, ngalami kesembuhan, ngalami hal-hal yang ajaib dari tangan Tuhan. Itu kita alami dalam realita yang nyata dalam hidup kita. Nah, kita yang rindu mengalami pribadi dan kuasa Tuhan ini, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti, saya katakan pasti kita melewati yang namanya sebuah ujian. Sebuah ujian, saya katakan ujian kesungguhan. Jadi nanti kemudian orang yang betul-betul mengalami realita kuasa Tuhan, mengalami kuasanya, berarti orang itu lulus ujian, lulus melewati yang namanya ujian kesungguhan hati atau lulus ujian kesungguhan iman. Dia bisa lewati, lulus melewati ujian kesungguhan itu. Pertanyaan saya, hari ini Anda ibadah dengan kesungguhan hati atau tidak? Karena itu yang menentukan jawaban doa, itu yang menentukan apa yang kita minta dikabulkan, itu yang menentukan kita mengalami realita kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali berkata, saya rindu mengalami pribadinya, rindu mengalami kuasanya dalam hidup saya. Itu ditentukan oleh sebuah ujian kesungguhan. Makanya setiap kita datang, setiap baca firman, setiap kita berdoa, setiap kita menyembah Tuhan dalam ibadah kita, apakah kita melakukan itu dengan kesungguhan? Karena kesungguhan ini yang menentukan yang kita mesti lolos di sini, saudara. Saya sebelum bicara banyak tentang ujian kesungguhan yang kita lewati dari seorang tokoh Alkitab yang kita sudah baca, yang bernama Bartimeus, seorang buta yang mengemis duduk di pinggir jalan. Saya ingin bawa saudara pada titik poin ini dulu sebagai pendahuluan tentunya, sebelum saya atau kita belajar dari ayat-ayat firman Allah. Saya berharap lewat titik poin ini yang saya sodorkan sama saudara, kita semakin ngerti gitu loh. Oh, ujian kesungguhan tuh ini gitu. Maksud saya begitu, saudara ya. Coba lihat poin ini dulu, saya bagi sama saudara. Bahwa sesungguhnya dibutuhkan roh yang kuat untuk setiap kita mampu menanggung beban hidup yang berat. Saya ulang sekali lagi, dibutuhkan roh yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Kenapa saya harus melepaskan statement ini dulu kepada saudara sebelum kita belajar ujian kesungguhan hati? Coba Anda perhatikan sekeliling kita. Bukankah kita banyak melihat hari-hari ini ada banyak, tidak sedikit menurut saya kalau kita amati, ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidup kekristenan, kepercayaan yang dia jalani, kayaknya dia tertindas oleh beban hidup yang berat. Banyak kita melihat orang Kristen percaya pada Tuhan, itu rasanya stres, depresi dengan masalah. Dia seperti under pressure oleh masalah yang ada. Dia tertekan oleh masalahnya. Makanya saya bawa saudara pada poin berikutnya. Kalau di antara hidup kita orang percaya pada Tuhan, ternyata kita temukan kita hidupnya di bawah tekanan atau hidup kita tertekan oleh masalah. Saya mau sampaikan begini, itu menunjukkan, itu cuman mengindikasikan tidak berimbangnya antara pertumbuhan rohani iman kita dengan besarnya masalah yang kita hadapi. Jadi kalau hari ini kita merasa begini, kita tertekan oleh masalah. Sebetulnya kalau kita bicara menghadapi masalah, bukan cuman kita yang hadapi masalah. Orang-orang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, semua menghadapi masalah. Kalau Anda tanya kepada setiap manusia, setiap orang, tetangga kita, teman kita,
saudara-saudara seiman kita, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, ada punya masalah gak? Setiap orang pasti, saya pastikan menghadapi masalah. Oh, saya punya masalah. Tidak ada orang menghadapi masalah. Tapi persoalannya kita mesti temukan pagi ini. Kenapa kita tertekan oleh masalah? Itu cuma mengindikasikan gini, tidak berimbangnya antara kekuatan roh kita dengan beban beratnya masalah, gak seimbang. Saya suka bilang sama saudara begini, bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Anda mesti memahami bahwa seperti saya katakan dalam pengajaran firman yang kemarin, kalau kita coba kilas balik, menoleh ke belakang di kehidupan kita. Atau saya katakan kemarin, terutama setiap kita jemaat Tuhan yang usia kita di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun seterusnya ke atas. Coba Anda menoleh ke belakang. Peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan yang pernah kita hadapi. Bukankah kita menemukan begini, masalah persoalan beban hidup tahun 70-an, 80-an, 90-an. Itu gak seberat, gak serumit, gak sesukar di tahun 2024 ini. Makanya saya selalu katakan kita gak bisa pakai kekuatan iman ya tahun 70-an menghadapi masalah di tahun 2024. Iman tahun 80, 90, tahun 2000-an kita pakai menghadapi kekuatan, menghadapi masalah sekarang. Gak bisa, tergilas kita. Kenapa begitu? Masalahnya beda. Masalah sekarang ini gak seberat masalah tahun 80-an yang pernah kita hadapi. Setiap kita hidup, jalani hidup ini kan ada proses ya. Masalah-masalah yang sudah kita lewati. Intinya begini, dulu kita berkata berat, tapi kita bisa lewati. Sesungguhnya saya mau berkata begini, masalah yang ada di era ini di tahun 2024, jujur saja saya berkata sebagai hamba Tuhan, dengan cermat saya katakan, lebih berat loh. Masalah sekarang itu lebih rumit, lebih kompleks, lebih sukar. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan yang dulu, energi iman yang dulu kita pakai memikul beban sekarang. Oh, kita pasti tertekan dengan masalah yang berat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir, Alkitab katakan apa? Akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar itu maksudnya masalahnya itu tambah lama, tambah sukar, tambah hari, tambah berat, tambah sulit. Itu kata firman. Artinya begini, masalah yang ada di dunia ini tahun bertambah tahun, bulan bertambah bulan, hari bertambah hari. Yang namanya kesulitan hidup, yang namanya kesukaran hidup itu bertumbuh dan bertambah sukar. Apa yang terjadi, saya katakan pengajaran kemarin, ini sebutlah sambungan yang kemarin. Kalau iman kita tidak bertumbuh dan bertambah kuat, yang Tuhan rindukan kan iman kita, rohani kita, kepercayaan kita bertumbuh bertambah kuat. Kalau sampai iman kita, rohani kita tidak bertumbuh bertambah kuat, sedangkan saya katakan masalah ini berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 1, masalah kesukaran, kesulitan itu bertumbuh dan bertambah rumit, bertumbuh dan bertambah berat. Lah kalau kita nggak mengimbangi iman dan roh kita bertumbuh dan bertambah kuat, tertindaslah kita, tertekanlah kita oleh beban yang kita merasa gini, semakin berat, semakin kita nggak mampu memikul. Kenapa? Nggak imbang, masalahnya bertumbuh dan bertambah berat, tapi kita dapati iman kita, rohani kita nggak bertambah tumbuh dan bertambah kuat. Jadi kalau kita mendapati hidup setiap orang beriman, dia tertekan oleh beban hidup masalah yang berat, ya jelas itu menunjukkan tidak imbang. Masalahnya bertumbuh tambah berat, iman dia, rohaninya dia nggak bertumbuh tambah berat. Kenapa saya harus mencoba mengatakan ini pada saudara? Supaya menyadarkan kita. Ini menjadi sebuah pencerahan buat kita bahwa ternyata, oh aku nggak boleh cuek.
Aku harus punya kesungguhan usaha supaya rohaniku, imanku mengalami pertumbuhan dan bertambah kuat. Kalau enggak, masalah itu bertambah berat kok. Pantesan kita tambah tertindih dan tertekan oleh masalah. Dari apa yang saya katakan ini sama saudara, makanya saya berkesimpulan begini. Seperti dari awal itu kesimpulan saya, bahwa sesungguhnya dibutuhkan roh yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Roh kita harus kuat. Bagaimana supaya kuat? Ya Anda mesti sadar, rohani kita, iman kita itu harus mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Saya katakan kemarin, tidak ada orang kuat. Semua orang lemah, semua orang rapuh. Tambah hari, tambah lemah, tambah hari, tambah lemah. Tidak ada orang kuat. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, itu dia orang kuat. Nah, coba kita mau belajar begini, bagaimana caranya menjadi kuat, itu intinya kita mau belajar. Nah, sebelum saya bawa saudara pada titik itu, bagaimana caranya kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi be strong in the Lord, caranya bagaimana? Saya mau bawa saudara pada bagian gambar ini dulu untuk memahami ujungnya nanti itu. Bahwa begini saudara ya, berat atau tidaknya satu beban kehidupan. Saya ulang, berat atau tidaknya satu beban persoalan kehidupan itu ternyata parameternya tidak diukur oleh beratnya beban itu. Saya berharap gambarnya tolong ditahan. Anda kalau saya kasih gambar ini, saya berharap gambar ini bisa bicara langsung sama saudara. Gambar orang yang sedang pikul barbel di tangan kirinya. Cuman sebelah tangan, satu tangan kiri. Dia angkat barbel itu saudara. Sepertinya enak saja. Sepertinya gak terlalu ngotot keluar energi besar. Memikul beban yang seperti itu, barbel seperti itu. Bagi dia seperti ringan. Tapi mungkin bagi orang yang lain, bagi kita, sudah angkat dua tangan sampai tertekan tubuh kita. Jadi sebetulnya urusan berat atau tidaknya satu beban itu parameternya ternyata tidak diukur oleh beratnya beban itu. Berat bebannya sama bagi orang digambar, satu tangan dia angkat, enak banget, energinya kuat ini orang. Yang menentukan parameternya bukan beban beratnya, berat bebannya, tapi kekuatan orangnya menentukan. Atau saya kasih gambaran lebih melandas. Meja di depan saya, tempat saya khotbah di depan ini, bagi ukuran badan saya dan seumur saya begini. Kalau ngangkat meja ini saya pikir gak terlalu berat lah buat saya. Mampu saya, enak sajalah saya angkat meja ini buat kekuatan saya. Tapi barangkali bagi seorang anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun, kayaknya keberatan dia mengangkat ini meja buat usia dan kekuatan dia. Jadi saya ulang, berat tidaknya satu beban itu parameter ukurannya bukan pada bebannya. Kenapa kita tertekan oleh masalah? Bukan masalah, makanya seringkali fokusnya kita akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan kasih beban yang berat, yang ringan sajalah Tuhan. Padahal kerinduan Tuhan, kita belajar sesi firman pengajaran kemarin. Coba Anda pelajari itu. Tujuan Tuhan memberikan beban kepada kita. Tujuan Tuhan begini, supaya roh kita jadi kuat. Supaya iman kita lebih kuat. Seperti lengan-lengan otot kita jadi kuat. Kapan kuat? Ketika dikasih beban tiap hari kita angkat. Makanya jangan yang namanya kesulitan, penderitaan, persoalan dianggap sebagai satu beban. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan di kata Alkitab. Kalau setiap tantangan, kesulitan jadi beban buat kita, cenderung kita menghindar. Karena beban itu bersifat menekan kan. Menekan berat sama kita. Makanya kita rasanya gak mau. Jangan yang berat-berat dong Tuhan. Yang ringan saja. Tuhan berkata sama kita, kapan kamu jadi kuat? Kapan rohmu jadi kuat? Saya ulang saudara yang berat tidaknya satu beban persoalan. Parameternya, ukurannya bukan beratnya beban. Bagi kita, aduh berat banget sih persoalan ini. Bagi anak Tuhan yang lain, biasa sajalah. Dan memang
1 Korintus pasal 10:13 Alkitab katakan pencobaan-pencobaan atau persoalan-persoalan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa. Tidak ada yang luar biasa. Bagi kita luar biasa, kenapa? Tidak imbang beban sama kekuatan roh kita. Saya berharap ini firman Allah jadi kekuatan buat kita. Untuk kita gini, oh ternyata iman rohaniku harus bertumbuh dan bertambah kuat setiap hari. Kenapa? Masalah, kesulitan, penderitaan, tantangan di dunia ini itu bertumbuh terus, bertambah terus, makin berat, makin rumit, makin sulit. Kalau kita cuek dengan kekuatan pertumbuhan rohani iman kita, ya pasti setiap hari kita akan tertekan sebagai anak Tuhan. Selalu ngomongnya, kasih yang ringan dong Tuhan, jangan yang berat-berat. Kapan kita jadi kuat? Sekarang saya bawa saudara yang saya janjikan tadi. Sekarang bagaimana caranya? Roh kita, iman kita, rohani kita bisa bertumbuh dan bertambah menjadi kuat, bisa be strong. Bagaimana caranya? Coba lihat gambar ini. Caranya adalah ini rahasianya, mengalami Tuhan. Menurut saya, menurut apa yang saya pelajari dari Tuhan yang Tuhan singkapkan ketika saya belajar firman Allah, mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah rahasia kekuatan kita di akhir zaman, mengalami Tuhan. Kalau misalnya ada sebuah pertanyaan disodorkan kepada kita, bagaimana caranya gitu ya? Kita itu mengalami namanya roh kita jadi kuat, iman kita jadi kuat. Kalau ada pasti sering mendengarkan dari nasihat-nasihat rohani yang pernah kita terima, bagaimana roh kita jadi kuat, bagaimana iman setiap kita jadi kuat. Pasti kita sering mendengar nasihat-nasihat yang bersifat rohani. Caranya misalnya, kamu mesti banyak baca firman Tuhan. Kamu mesti belajar mendisiplinkan diri kamu dengan membaca, merenungkan firman Allah siang dan malam. Saya setuju. Kamu mesti tidak boleh bolong-bolong, belajar disiplin, punya waktu saat teduh. Saya setuju 100%. Tapi tetap saya harus katakan kebenaran pada saudara. Saya setuju bukan tidak setuju loh. Nasihat rohani ini betul dan baik, bahkan sangat baik. Supaya iman kita kuat, supaya roh kita kuat, memang kita harus menjaga namanya disiplin rohani, latihan iman kita. Supaya merenungkan firman, baca firman setiap hari siang dan malam. Itu betul. Doa, mezbah doa itu disiplin, saya setuju. Tapi saya mau ingatkan kebenaran ini. Menurut saya, aktivitas rutinitas rohani seperti baca firman, renungkan firman, disiplin dalam mezbah doa pagi, itu saya beri nama rutinitas rohani. Itu saya sebut aktivitas rohani. Tapi menurut saya aktivitas rohani, rutinitas rohani yang kita lakukan itu tidak jadi jaminan membuat roh kita jadi kuat. Iman kita pasti terjamin kuat. Menurut saya nggak pasti, nggak jaminan. Ada jangan kaget. Ada jangan berkata memvonis saya, pendeta sesat ini, tunggu dulu. Kalau kita ngomong realita kenyataan sekitar kita, saya mau tanya balik kepada Anda yang mungkin mencoba mengcounter apa yang saya sampaikan. Tidak begitulah pendeta, dengar saya. Coba Anda lihat sekitar saudara. Anda pernah nggak melihat saudara seiman kita, teman pelayanan kita, atau jangan-jangan orang itu adalah Anda sendiri atau kita sendiri? Ada orang kita lihat atau kita sendiri itu punya disiplin baca Alkitab tiap hari, renungkan firman tiap hari, dan kita disiplin doa tidak pernah bolong. Pagi-pagi begitu bangun tidur, sebelum kerja aktivitas, kita pasti menyembah Tuhan, kita pasti berdoa, tidak pernah bolong. Disiplin berdoa, disiplin mezbah doa pagi. Tapi Anda pernah nggak lihat orang yang rutinitasnya nggak pernah bolong, aktivitas rohani tiap hari terjaga dengan baik, baca firman, mezbah doa pagi terjaga dengan baik. Tapi pernah lihat gak orang yang rutin begini aktivitasnya tetap hidup dalam ketakutan? Saya tanya sama saudara, tolong dijawab, saudara bisa chatting. Pernah nggak lihat rutin aktivitas rohani, baca firman, berdoa setiap hari, tetap hidup dalam kekhawatiran, tetap hidup dalam ketakutan, hadapi masalah takut.
hadapi masalah stres, hadapi masalah depresi, kehilangan iman, keraguan yang timbul. Pernah nggak lihat orang seperti ini? Padahal terjaga disiplin baca Alkitab, tapi tetap hidup dalam ketakutan. Tetap dia jadi orang percaya di dalam Tuhan sebetulnya. Dikuasai ketakutan, diperhamba ketakutan. Sedikit-sedikit takut cemas gitu. Bantu doa ya. Saya sedang hadapi masalah, saya takut. Loh, itu kan tanda-tanda kan. Bahwa ternyata tidak selalu jadi jaminan yang pasti. Orang yang punya disiplin aktivitas rutinitas rohani. Baca Alkitab, renungkan firman Allah. Hidup dalam doa mezbah, doa pagi. Tapi tetap hidup dengan ketakutan. Karena ternyata rahasianya itu penting. Itu sangat penting dan baik. Tapi rahasianya begini. Ketika ada melakukan aktivitas rutinitas rohani yang terjaga tadi. Harus sampai ngalami Tuhan. Waktu Anda baca firman, ngalami dia enggak? Coba Anda lihat gambar ini. Apa yang saya katakan dimaksud dengan ngalami pribadi Tuhan? Ngalami realita pribadinya dalam hidup kita. Apa sih maksudnya? Contohnya begini. Aktivitas rohani tadi, lihat gambar ya. Supaya terbantu Anda mengerti. Aktivitas rohani, rutinitas rohani yang kita kerjakan. Misalnya baca firman, baca Alkitab pagi, siang, malam. Siang malam kita renungkan baca firman. Nah, waktu Anda baca ayat-ayat firman Allah, waktu Anda merenungkan firman Allah ini, ayat-ayat itu bicara nggak sama saudara? Pada waktu Anda merenungkan firman Allah, Tuhan itu bicara nggak dalam hidupmu? Atau istilahnya Anda dapat pewahyuan nggak? Pengertian yang baru nggak dari firman Allah itu? Sampai Anda jadi kuat. Tadinya takut, tadinya cemas, hadapi masalah. Pas kita baca ayat, Tuhan kasih pengertian. Tuhan seperti berbicara lewat kalimat-kalimat ayat itu. Itu namanya pewahyuan. Anda yang ikut ibadah pada hari Minggu secara online, saya mengajar saudara tentang pentingnya pengertian. Bukan sekedar pengetahuan. Ada banyak orang baca firman cuman tahu. Kalau Anda di rumah nanti baca Alkitab ya, gak usah dibuka hari ini, kepanjangan. Matius pasal 13 ayat 18, ayat 19 dan 23. 19-nya Yesus berkata begini. Barang siapa mendengar firman dan tidak mengertinya. Siapa orang mendengar firman tapi tidak mengerti? Itulah orang yang tanah hatinya di pinggir jalan, kata Alkitab. Jadi ada 4 jenis tanah kan. Ada tanah pinggir jalan. Itu mendengar firman tapi tidak mengerti. Membaca firman tidak mengerti. Mengerti firman itu lewat pewahyuan disingkapkan. Itu rema. Saya ulang. Mendengar firman. Kadang-kadang kita mendengar firman cuman pengetahuan kita yang tumbuh. Oh, ini bicara firman Allah tentang ini. Oh, firman Allah bicara tentang persoalan hari ini. Oh, persoalan gini. Kadang kita cuma tahu. Oh, ini tentang kebangkitan Yesus. Oh, ini tentang cerita tentang Paulus. Cuman pengetahuan kita yang tumbuh. Cuman tahu saja. Tapi pengertian itu disingkapkan lewat sebuah pewahyuan. Sampai ngerti. Saya minggu kemarin katakan. Makanya kadang-kadang ada orang Kristen yang sok tahu. Kristen jadi orang Kristen yang sok tahu. Karena dia baru cuman tahap tahu saja. Makanya sok tahu. Belum betul-betul ngerti firman. Karena pengertian itu disingkapkan lewat pewahyuan. Kalau cuman sekedar tahu firman bisa belajar. Pagi ini kita sedang belajar firman. Pengajaran firman belajar. Kita dibuat tahu. Tapi berjuang sampai yang kita dengar itu jadi terwahyukan sama kita. Jadi pencerahan. Kita dengar hati kita damai. Kita dengar kita jadi kuat. Karena firman Allah itu seperti bicara di hati kita. Itu pewahyuan tuh. Itu rema itu. Itu bukan sekedar oh tahu saya. Ya tahu maksudnya. Makanya saya pernah katakan sama saudara begini. Pengetahuan firman dan pengertian firman. Itu jarang sekali kita menerima terjadi secara bersamaan. Jarang. Taunya sekarang. Nanti ngertinya bisa 3 bulan kemudian. 1 tahun kemudian. Oh, yang saya tahu kapan itu. Saya ngerti maksudnya ternyata ini sekarang. Itu gak bersamaan. Bisa
berapa hari kemudian. Atau bisa sekarang juga kita dengar langsung kita tahu dan kita ngerti. Untuk ngerti butuh pewahyuan. Pewahyuan itu namanya mengalami Tuhan. Waktu Anda baca firman, Anda renungkan firman, firman itu bicara nggak sama saudara? Tuhan itu loh ngomong nggak lewat itu sama saudara? Tadi yang takut kita jadi kuat. Atau gambar kedua, waktu Anda berdoa, lihat gambar itu, angkat tangan berdoa. Waktu Anda berdoa, Anda itu sampai ngalami Tuhan enggak waktu berdoa? Tiba-tiba hatimu ngalami seret damai. Tadinya kacau balau. Tadinya penuh ketakutan, waduh hancur aku. Aduh dokter katakan nanti gak bisa sembuh. Dokter katakan, macam-macam ketakutan kita alami. Semerawut di hati kita, campur baur di hati kita. Tapi waktu kita mulai duduk diam di kaki Tuhan. Kita mulai berdoa, memanggil nama Tuhan. Tiba-tiba hati kita yang campur baur gak karuan. Seret, hati kita rasa damai. Pikiran kita rasa tenang, hati tenang. Nah itu ngalami Tuhan. Kedamaian waktu kita menyembah Tuhan, itu namanya ngalami Tuhan. Anda berdoa sampai ngalami itu enggak? Pengalaman pribadi saya cuma sharing pengalaman pribadi. Kalau saya nggak cerita ya Anda nggak ngerti gitu. Cuman cerita sama saudara. Kalau saya berdoa, seringkali saya belum berhenti amin. Saya belum menutup doa berkata, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya belum amin menutup kata amin. Sebelum saya berdoa menyembah Tuhan, hatiku merasa damai. Hatiku merasa tenang, aku baru amin. Meskipun ngalami pergumulan, apalagi ngalami itu kan, persoalan masalah pergumulan. Ketika menyembah, ketika hati rasa tenang, damai, saya tahu. Situlah waktunya tepat saya berkata, amin. Kadang-kadang sudah damai, mau amin tuh sayang ya. Rasa hadirat Tuhan, ngalami hadirat Tuhan tenang. Itu mau amin tuh rasanya sayang banget. Pengen diperpanjang. Dan memang kadang-kadang diperpanjang. Bisa berlama-lama. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Baru kita berkata amin. Karena semua di dunia ini ada batasan waktu kan. Ada waktunya tidur, ada waktunya belajar. Tapi harus amin juga. Walaupun sebetulnya aduh sayang banget dia ngalami hadirat Allah. Waktu berdoa, menyembah, sampai ngalami enggak? Jangan sampai baca Alkitab, merenungkan firman, menyembah, berdoa. Cuman hanya sebatas rutinitas aktivitas rohani. Itu enggak menjamin roh kita jadi kuat. Jadi di sini Anda ngerti bagaimana caranya roh kita jadi kuat. Memperoleh kekuatan roh kita bagaimana caranya. Bukan sekedar hanya rutinitas aktivitas rohani. Waktu kita melakukan berdoa, baca firman, ibadah termasuk menyembah, memuji Tuhan. Sampai kita ngalami Tuhan. Baru roh kita jadi kuat. Dan lihat ini gambar ini selanjutnya dengan waktu yang ada ya. Setiap orang yang rindu mengalami Tuhan. Nah, dia itu harus melewati ujian. Apa ujian itu? Kesungguhan tadi, kesungguhan hati, kesungguhan iman. Ada pembatasnya. Yang sekedar rindu saja ada batasannya. Dan sungguh-sungguh sudah ngalami kuasanya, ngalami mujizatnya, ada batasan. Nah, kita lihat dengan cepat estafet. Contohnya di ayat kita baca tadi, Lukas 18, 38-43. Tidak usah dibaca lagi, tidak cukup waktunya. Anda lihat dalam cerita ini, Bartimeus teriak, dia buta tapi telinganya dengar. Ada orang banyak lewat. Siapa? Ada apa itu? Yesus orang Nazaret lewat. Tiba-tiba dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Apakah lalu Yesus langsung berbelas kasihan menjawab teriakannya? Enggak. Yesus jalan saja. Pertanyaannya, apakah Yesus gak dengar? Pasti dengar. Tapi istilah saya begini, Yesus sedang menguji kesungguhan hati orang ini. Itu yang saya temukan dari firman Allah ini. Kenapa Yesus cuek baby? Yesus jalan saja. Yesus sedang menguji kesungguhan hati orang bernama Bartimeus. Teriak sudah keras, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Terus Yesus jalan. Sampai dia teriak lebih keras, teriak. Terus murid-muridnya berkata, stop, berhenti kamu teriak-teriak. Resek mengganggu suaramu, kata para murid. Berhenti. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia teriak lebih keras lagi. Sampai pada satu titik, saya singkatkan. Yesus berkata, panggil orang itu. Yesus bertanya gini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Aku pengen melihat Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Jadilah, langsung dia melihat.
Kapan Tuhan mengatakan, jadilah seperti imanmu, langsung melihat matanya? Setelah dia melewati proses ujian kesungguhan tadi, lolos ujian. Tidak cukup rindu. Kalau dia cuman aku rindu sembuh, aku rindu ngalami jawaban doa, aku rindu dapat jawaban, cuman rindu. Begitu kok tidak dijawab-jawab lalu Anda berhenti. Batasan itu Anda nggak bisa lewati kan. Batasan kesungguhan hati harus kita bisa lewati. Jangan jemu, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Karena Tuhan belum menjawab doamu. Karena Tuhan berkata, jadilah kamu sembuh, aku pulihkan kamu, aku berkati kamu. Sebelum Anda ngalami sungguh-sungguh itu, di tengahnya ada batasan kesungguhan. Hari ini saya ulang, apakah Anda sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Berdoa pagi ini loh, meskipun kita nggak bertatap muka, apakah Anda melakukan duduk di tempatmu sungguh-sungguh mendengar firman? Sungguh-sungguhkah kamu berdoa? Sungguh-sungguhkah kamu saat menyembah Tuhan? Itu ditentukan ujian kesungguhan. Saya nggak lihat, Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat motivasi hidupmu. Sungguh-sungguhkah kamu datang pada Tuhan? Kalau tidak, ya Anda cuma sekedar rindu. Aku rindu dengar firman. Nanti cuma tahu tok, tapi tidak mengalami. Mau ngalami, ya seperti Bartimius, melewati sebuah ujian kesungguhan. Ayat yang terakhir deh, saya bacakan buat saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 8, ayat yang familiar buat kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Menarik ya. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tapi seringkali kita nggak ngalami realita ini. Kita sudah minta tapi nggak terima, nggak dikasih-kasih. Kita udah cari, gak dapat. Sesungguhnya dalam kalimat ayat ini ada kata, versi bahasa kita ada kata keep on. Keep on itu selalu, keep on itu terus menerus. Jadi kalau diterjemahkan, karena setiap orang yang meminta dan terus menerus meminta, dia akan menerima. Setiap orang yang mencari, gak berhenti, ada kesungguhan hati, dan terus menerus dia mencari, dia akan mendapat, dan seterusnya. Ada kata keep on, terus menerus. Ada punya enggak kesungguhan hati? Terus datang seperti janda yang datang pada hakim yang lalim. Besok datang, terus datang. Pada waktunya Tuhan pasti menjawab doa saudara. Harus melewati ternyata orang beriman sampai ngalami kuasanya. Melewati ujian kesungguhan kita. Makanya doa yang sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Pada waktunya Anda pasti ngalami seperti Bartimius. Apa yang kamu minta, aku kehendaki, kamu perbuat bagimu. Aku ingin ini Tuhan, aku pengen pemulihan. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Saya berdoa itu yang terjadi pada setiap saudara semua. Mari dengan waktu yang ada kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan.